Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik dalam pilihan kami, sehingga kami Tuhan bisa melihat bahwa keberharapan kami ternyata dari yang tidak pasti. Kami belajar, sehingga kami tahu ketidakpastian itu karena kami mulai mengerti bahwa mulai munculnya Engkau pada saat ketidakpastian. Oleh sebab itu kami menyatakan bahwa Engkau adalah kepastian. Biarlah Tuhan kami belajar dari ketidakpastian menjadi kepastian karena kami melihat Engkau dan perkara-perkara yang ajaib yang Kau lakukan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Biarlah kita mengerti, di video sebelumnya kita mengatakan bahwa untuk mencari harapan, ternyata harapan itu berawal dari kumpulan ketidakpastian. Pada saat kita melihat ketidakpastian, kita seolah-olah kepastiannya tidak muncul. Nah, disitulah muncul kepastian. Karena kita belajar bahwa Tuhan itu pasti, kita tidak pasti. Disitulah kita belajar bahwa kepastian itu munculnya pada saat ada Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kekuatan Tuhan. Mungkin kita tidak menerima kenyataan karena secara manusia kita mampu untuk melakukan. Tapi ini menunjukkan bahwa justru harapan itu datang pada saat ketidakpastian ada. Kalau ada kepastian, mungkinkah kita berharap? Pasti tidak kan? Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, mari kita akan lihat 3 peristiwa di dalam Alkitab ini membawa perubahan dalam iman kita. Yang pertama adalah pada saat Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan dia diperhadapkan dengan Firaun. Dan ini saya catat di dalam Keluaran 6 ayat 28 sampai pasal 7 ayat 13. Itu mengatakan bahwa pada saat dia menghadapi Firaun, Tuhan sendiri sudah memberitahu bahwa pasti dia dikeraskan hatinya. Artinya harapannya mulai tidak pasti. Bapak Saudara sekalian, Musa melakukan terus sehingga persetujuan dengan Firaun tidak diterima dengan luar biasa. Tapi kenapa Musa tetap datang? Karena ketidakpastian muncul kan? Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 7 di situ menyatakan pada saat Gideon disuruh Tuhan untuk memimpin pasukan menghadapi ribuan pasukan lawan hanya dengan 300 prajurit. Dan 300 prajurit itu kan kalau secara militer itu harus ditambahkan dan diberikan pengertian kepada Gideon agar Gideon bisa memimpin pasukan lebih banyak. Tapi kali ini ketidakpastian muncul dengan 300 itu. Apa rahasianya sehingga ketidakpastian itu menjadi pasti? Sekalian, yang ketiga dalam Yosua 6 1-27 mengatakan pada saat Yosua menghadapi tembok Yerikho dan kerjaannya hanya Tuhan meminta kepada Yosua untuk mengelilingi 7 kali. Secara manusia pasti nggak bahwa hanya dengan mengelilingi 7 kali kok bisa Yerikho itu bisa dikalahkan? Bapak Saudara sekalian, justru saya mengatakan bahwa seolah-olah ketiga peristiwa itu tidak ada kepastian. Justru ketidakpastianlah mendorong kita pada saat kita melihat Tuhan. Bapak Saudara sekalian, apa yang menjadi kekuatan kita? Itulah namanya ngarep.com. Ngarep.com artinya kita berharap. Berharapnya pada siapa? Pada yang ketidakpasti. Kalau kita pasti cari Tuhan, Tuhan justru memberikan kepada kita ketidakpastian. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita belajar bahwa justru pada saat kisah Musa bukan memberikan penerangan kepada Musa bahwa Musa maju, kemudian nanti aku akan menyertai engkau. Justru di situ dia ada dialog dengan kekerasan yang luar biasa dari Firaun, dan memang di situ ditulis Firaun mengeraskan hati. Kenapa dia mengeraskan hati? Karena itulah yang menyatakan bahwa hidup ini tidak pasti. Dan yang kedua Bapak Saudara sekalian, Gideon juga dibuat bingung. Kenapa Tuhan hanya memberikan pasukannya 300 saja? Sedangkan dalam logika dia mengatakan bahwa tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan. Dan kenapa Tuhan kasih hikmat untuk berikan 300? Apa alasannya? Justru Bapak Saudara sekalian, pada saat ketidakpastian lah muncul Tuhan. Kalau mau cari Tuhan, carilah ketidakpastian. Bapak Saudara sekalian, yang terakhir Yosua, kok hanya mengelilingi benteng Yerikho 7 kali? Bukan dikatakan bagaimana caranya supaya persenjataan diperlengkapi itu, atau kemudian pasukannya diberikan strategi yang bagus. Itulah Bapak Saudara sekalian rahasia kenapa kita mencari ketidakpastian, karena ketidakpastiannya ada Tuhan. Itulah pengharapan atau ngarep.com. Bapak Saudara sekalian, biar pagi ini kita mengerti bahwa dalam hidup kita pun menghadapi ketidakpastian justru ada Tuhan. Dan karena mengerti kepastian itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bantulah Tuhan.